Lagi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sunyi. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur kita masih bersama perompat RRI Palembang di Sriwijaya Pati. Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya siap perompat RRI Palembang. Suara budaya Sumatera Selatan. Ya Lur, di program 4 RRI Palembang pada siang ini ya, seperti biasanya jam 11 kita isi dengan rangkaian program acara selanjutnya, yaitu obrolan UMKM. Dan luar biasa sekali kali ini membahas mengenai karya seni yang tentunya selain keindahannya kita pacak nikmati, dan bagi yang menegulutnya bisa menjadikan ladang penghasilan juga, karena seni ini hari sudah mulai banyak yang dicari, banyak yang mencari maksud kami, dan untuk diabadikan baik itu di rumah, di tempat kerja, atau juga di mana baik wong yang pacak melihat dengan karya seni tersebut. Kali ini kita bahas mengenai ngobrol tentang seni melukis berbahan kopi, ada juga seni mural dan seni komik ya, bersama Andriansah. Ini aku baru tahu nama lengkapnya ternyata, Andriansah ya. Kalau sehari-hari biasa kami kenal ya Ian Wong Komik atau Ian Komik. Assalamualaikum Ian. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar Ian? Alhamdulillah sehat. Agak kecil tadi pagi ya datang. Ya. Gawat. Jadi gawat dan gajah makan kawat. Aja makan gawat ini. Ya pagi tadi datang ke sini, dan sekarang siang ngobrol bersama kita di Perompat dan membahas mengenai obrolan UMKM. Sebenarnya beliau ini bukan hanya UMKM sebenarnya, tapi udah banyak yang ikut gitu juga yang begawi. Ya, udah banyak yang ikut, sudah banyak buka sendiri. Ya. Ya, alhamdulillah. Dari bisa. tahun berapa usaha mural? Kalau mural itu, Pak, sebenarnya dulu tidak sering ya. Cuman ketika berhenti dari tempat kerja lama, fokus di situ di sekitar tahun 2017. Dan awalnya di Muara Enim, bukan di Palembang. Bukanya? Iya, mulai Usaha nih? Mulai usaha itu fokusnya. Kenapa dulu? Apa peluang itu besar sana? Eh, Atau kerja sama dengan perusahaan? banyak yang minta buat di situ kayak TK, kemudian rumah sakit, puskesmas, sekolah-sekolah di situ lebih banyak. Tapi 1 bulan itu pasti ada? Bukan 1 bulan lagi Pada pertama awal-awal? Pertama awal itu full sekali. Ya. Jadi tidak berhenti, ada Nggak setiap berhenti. minggu ada? Jadi di Muara Enim itu pulang ke Palembang itu cuman beli cat. Oh. Karena cat yang kita pakai itu tidak ada di situ. Tidak ada dijualnya di wilayah Muara Cuman Enim. di Palembang? Cuma di Palembang. Terus berapa tahun bertahan di Muara Enim? Muara Enim itu sekitar 1 tahun ya, 1 tahun mulai masuk merambah Palembang. Merambah Palembang ya karena di Palembang lebih banyak muralisnya daripada di situ. Jadi Berapa tadi? 10 tahun? 1 tahun. 1 tahun ya? 1 tahun di Muara Enim udah banyak, udah dilukis, pulang ke Palembang. Di Palembang itu mulai TK-TK dulu, TK-TK. Ntar, ini Muara Enim ini mengajak tim dari Palembang atau Enggak, dulu sendiri? sendirian. Oh. Solo karir. Ya, makanya digawe ke santai ya. Santai. Sekarang udah banyak tawaran bagi santai lagi. Iya, udah bisa santai lagi. Terus? Kemudian ke Palembang ngerjain beberapa TK-TK. Kemudian dari mulut ke mulut, ya alhamdulillah sampai yang Poltabes, yang kantor polisi yang tidak pernah dilukis pun sudah kita lukis. Iya. Kemudian resto-resto, kafe-kafe. Salah satunya ialah resto Migacoan. Oh, yang dari dekat sini ya? Ya, Migacoan satu pulau Sumatera. Oh. Dari ujung Lampung. Enggak, itu berapa tempat jualan? Kalau untuk Palembang aja sudah sekitar 6 ya. 6 dan rencana baru 2. Kemudian
Lampung itu sudah ada 6 juga dan 2 lagi rencana awal bulan nanti. Jambi, kemudian Lubuk Linggau, kemudian nanti ada di Batu Raja. Jumlahnya ada lebih dari 30? Lebih. Belum? Hah? Itu Yang satu. dikerjakan oleh Ian? Sekitar 30. Ya, satu perusahaan ya? Satu usaha, perusahaan, ya. satu perusahaan ya. Ya. Untuk Pulau Sumatera ya. Cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya. Ya. Dan sampai ke luar juga udah? Sampai keluar. Jauh? Belum? Jawa belum. Cuman Bangka Belitung? Cuman Pulau Sumatera dan Bangka. Oke. Dan untuk dari harga, mereka memakai harga nasional ya? Harga nasional satu, kedua, dan ada beberapa sih restonya itu ada yang besar, ada yang kecil. Jadi ada sistem nego juga. Ya. Jalan harga juga lagi. Nah, muralnya sendiri itu hitungannya meteran atau memang paketan? Kalau biasa yang banyak uang minta? Kalau uang banyak minta itu pada umumnya itu meteran. Bukan harian bukan ya? Bukan. Pada umumnya itu meteran, Pak. Meteran, kemudian ya ada juga yang borongan. Tergantung apa tuh tingkat kesulitan gambarnya juga. Kemudian apalagi kalau kayak ini kan usaha nih ya. Kita wong komik mural. Yang pastinya kita juga hitung-hitungan juga untuk gaji, untuk segala semuanya lah ya. Apa tuh makan, rokok, operasional lah. Nah, itu harus dihitung juga. Kalau dulu waktu sendiri ya nggak pusing ya. Tapi kalau ada anak buah, lain lagi ceritanya itu. Jadi kalau ngambil untuk yang DWA tadi mungkin hanya kerja sosial lah itu kayaknya. Kerja sosial. Walaupun kerja sosial tapi tetap dikasih Ya, gitu. pasti. Ya. Nah, untuk masalah chat tadi ya, atau chatnya cuma ada di Palembang, tapi memang selalu ada. Itu selalu ada. Pewarnanya. Cat itu jenisnya akrilik ya. Karena kebanyakan Tanpa menyebutkan merek lah ya. kita udah endorse. Kita udah endorse. Kalau tadi tempat makan enggak apa-apa kan, Nggak apa. ngambil usaha itu. Iya. Iya. Nah, kalau cat itu jenis akrilik karena banyak outdoor gitu. Nah, cat itu kebanyakan memang di Palembang dan Lahat. Kota-kota besar yang cuma jual cat itu. Dan Kalau itu beragam warnanya. Atau hanya standar-standar sedikit-sedikit, Be? Campuran warna lah. Kalau untuk cat itu, yang jenis itu, atau merek itu ya, dia ngeluarin warna primer. Primer itu maksudnya? 5 warna. Oh, untuk di campuran. Ya, kalau cat lain enggak ada. Dia buat sendiri warna atau belinya itu dia pakai base. Jadi beli warna tuh milih sendiri. Kalau yang merek itu dia ada. Jadi kalau seumpamanya ada warna yang unik yang diminta oleh customer, khususnya untuk pewarnaan yang ngejreng lah, metalik gitu ya. Itu bisa? Bisa. Kalau itu memang di luar dari yang primer ya. Kalau metalik. Tapi kalau untuk warna sekunder kita bisa buat sendiri. Warna sinar mataharinya. Ya, ada light kayak gitu kan. Hidup ya. Nah, selama melakukan mural ini ya, ini kita bicara mural karena ini yang menjadi pemasukan dari Ian Komik dan kawan-kawan ya. Dan tadi sudah muara ini, dan sekarang udah Palembang dan bahkan sudah merambah di beberapa daerah lainnya. Dan untuk mural sendiri ya, sekarang ini sudah banyak orang di Palembang. Sebenarnya dari dulu juga sudah banyak, Pak. Persaingan lah itu. Persaingan. Hanya saja memang ada tingkatan harga yang high ya. Jadi ada beberapa konsumen. Beda-beda harga ya. Ya beda harga. Mungkin juga yang pakai cat biasa. Satu itu, kedua ya memang pelukisnya sudah tinggi jam terbangnya. Jadi kalau untuk yang menengah ke bawah tuh mungkin nggak kemakan gitu. Iya. Tapi masih tetap dengan jaringan lah ya. Kalau job itu dapat jaringan ya. Pernah kawan-kawan dari luar yang ngasih job? Pernah, malah sering. Termasuk yang mie tadi? Termasuk mie tadi juga, jaringan juga itu. Jaringan juga. Kemudian ada juga kemarin dari Jakarta kasih kabar bahwa ada proyek ini. Jadi deal-dealan harga gitu. Jadi ya memang jaringan itu wajib dan penting gitu. Oke. Ya. Untuk kalau semuanya satu minggu itu ada 2 tempat, 3 tempat, sudah siap belum timnya? Sudah siap. Sekarang? Ya. Dan itu anak-anak seni rupa semua apa baru mau belajar?
Anak seni rupa udah lama berkecimpung di mural dan memang yang pastinya tim yang saya pakai itu wajib bisa, Pak. Nggak bisa yang saya bisa tapi tidak tahu kompeten kayak gimana ya. Tapi juga menerima yang mau belajar ya. Bisa. Nah, ini rencananya saya mau buat kelas-kelas magang gitu. Ya, saya mau buat Pak. Mau buat kayak bimbel mural untuk pemula. Yeah. Mural untuk pemula untuk kelas SMP, SMA, nah, dan mungkin ada untuk mahasiswa juga. Itu belajar di rumah? Di rumah. Bukan di pasar lokasi belum. Itu sistem magangnya itu. Ini menarik nih. Jadi bentuknya kursus atau sekolah? Jadi kursus itu. Kursus ya. Itu kapan udah mulai? Insya Allah. Siapa tahu ada pendengar ya yang pengen belajar. Insya Allah kalau tidak ada halangan bulan depan kita bisa mulai. Oke, nah pendengar yang pengen belajar tanya langsung Yan Komik ya. Mungkin kalau masalah harga berkawan lah. Ya, karena ilmu itu karena ujung mahal. Tapi kalau kedekatan dan juga pengen tahu ya mungkin pengen ngerti ini ya tentang mural ini ya apa enggak kada macam nego kan? Belum. Iya, yang pastinya setelah beberapa kali belajar di tempatnya si Yani bisa melok magang gitu. Magangnya langsung di lokasi. Nah itu, walaupun cuma garis-garis banyak lah. Benar itu. Ya, apa beda ke mural sama lukis dinding lainnya? Sebenarnya mural itu lukis dinding, Pak. Ya. Mural itu lukis dinding. Mural itu lukis dinding, sedangkan yang membedakan ada graffiti itu? Nah, graffiti itu adalah permainan tulisan dan warna. Dia lebih ke font, bukan gambar. Sedangkan kalau mural itu melukis di media yang besar. Ada yang kolase, ada gambar asli macam gunung atau itu. Ya, itu beda juga. Kalau itu sebenarnya tekniknya sama kayak lukisan. Ada yang dekoratif, ada yang floral, ada yang kalau floral itu yang daun-daun, Pak. Ya. Kemudian dekoratif. Jenisnya itu, ya dekoratif itu banyak yang main warna-warna. Kemudian tipografi itu lebih ke tulisan. Yang paling susah tipe? Susah semua kalau mau diikutin. Tidak menurut dari Yan sendiri untuk belajar awam orang-orang. Realis itu gambar ya. Ya realis. Kalau aku lebih senang 3D. 3D nah itu ya. Ya 3D itu yang permainan satu sisi mata ya. Yeah. Jadi kayak keluar gambarnya. Yeah. Dan itu jarang orang yang bisa realis ya. Seru itu. Gambar itu paling seru, Pak. Kalau mau lihat lukisan 3D aku boleh lihat di Baptis depan Kodam. SD. Yayasan Baptis itu ada SD, ada SMP, ada SMA itu. Depan Kodam. Ya depan Kodam itu ada di tempat tunggu ibu-ibunya itu. Aku lukis 3D di situ. Itu ruangan apa itu? Itu tempat nunggu. Di yayasan itu. Yayasan itu depan Kodam. Yang katanya pernah Pak Prabowo dilukis juga? Ya, bukan Pak Prabowo. Apa? Pak Erick Thohir. Oh, Erick Thohir. Iya. Kemarin itu di rumah, di dinding. Di kertas dilukis. Enggak, itu yang bentuk yang mural. Pernah job juga? Bu Sri Mulyani. Oh iya. Bu Sri Mulyani di keuangan. Bu Sri Mulyani di apa dinas keuangan kantor keuangan. Kantor keuangan. Okay. Kalau Pak Erick Thohir itu dapat proyek dari yayasannya branding lapangan 40 lapangan kalau salah. Nah di akhir kegiatan itu beliau hadir. Oke. Dan saya langsung live lukisnya. Oke. Jadi banyak yang namanya sudah dilukis. Ini kita ngomong masalah mural dulu ya. Yang sudah dilukis di mural dinding yang bentuk besar lah itu ya. Betul. Dan sudah diakui oleh tokoh-tokoh tersebut ya. Alhamdulillah. Oke, dulu pendengar di mana beradong, kita masih ngobrol-ngobrol bersama Yan Komik dan kali ini membahas tentang mural. Mural itu apa sih? Nah, yang belum tahu mural itu ada seni melukis dinding di media besar. Di media besar ya. Selain dinding, media besar juga ya. Dan bukan hanya di kanvas ya. Ya, tapi bisa juga di kanvas. Di kanvas bisa, di lantai bisa, di langit-langit bisa. Oh, ya kalau rumah-rumah uang ada langit-langit tuh ya. Iya. Oke, Dor, kita lanjut kembali, tapi kita bakal dendang ke lagu yang berikut untuk Dor Galo-Galo sambil kita unjuk sesi kedua untuk Dor Galo-Galo yang pengen bergabung di 0711351656. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
Sinten gadis niku duduk di mawon-lawan make kelambi biru sewet songket abang. Sinten gadis niku yang bergelung malam make sendal biru, sendal yo sendal terompak. Sintenlah sinten niku kula dereng wikan kaluang salumpang betaken. Sintenlah naminyon niku mak niki oi kula wikan. Sinten naminyon niku cek ayu cindo serta ayu rompotnya di seberang sinten gadis niku duduk di mawon-lawan make kelambi biru sewet songket abang. Sinten gadis niku yang bergelung malam make sendal biru, sendal yo sendal terompak. Sintenlah sinten niku kula dereng wikan kaluang salumpang betaken. Sintenlah naminyon niku mak niki oi kula wikan. Sinten naminyon niku cek ayu cindo serta ayu rompotnya di seberang sintenlah sinten niku kula dereng wikan kaluang salumpang betaken. Sintenlah naminyon niku mak niki oi kula wikan. Sinten naminyon niku cek ayu cindo serta ayu rompotnya di seberang cek ayu cindo serta ayu rompotnya di seberang Ya dulur, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dan masih dengan program UMKM. Kali ini UMKM-nya tentang seni melukis besar atau disebut dengan mural ya. Dan ada juga nanti kita akan ngomong masalah melukis berbahan kopi apa baik ya. Yang pastinya ada juga menggambar komik atau melukis komik. Nah,
Kalau komik sendiri sudah tahun berapa, Ian? Kalau komik dulu pernah aku kerja di media cetak ya. Jadi sering buat komik strip. Ya. Kemudian kalau masyarakat tahu koran Loka, Ah, nah, aku yang buat komiknya, Pak. iya. Aku yang buat komiknya. Kemudian itu setiap hari, Pak, cetaknya. Dia cetak tiap hari dan komik itu satu lembar. Satu lembar. Satu lembar halaman koran. Jadi satu cerita. Berbeda-beda sih sebenarnya. Ada beberapa karakter yang dimasukin situ. Salah satu contohnya John Kerok. Oh iya, mirip pos kota ya. Ya, John Kerok. Terus ada Ichan Wo di situ. Jadi cuman tema yang aku angkat keseharian tentang Palembang. Iya. Permasalahan Palembang saat itu. Itu yang aku angkat. Dan itu buat komiknya setiap hari. Iya. Setiap hari karena cetaknya tiap hari itu. Itu harus ada up to date ya. Up to date. Iya, kalau misalnya ada itu sudah dibuat ya. Ya. Ada perubahan baru, buat lagi malam itu. Iya. Jadi up to date-nya itu karena ya beberapa karakter terus tuh satu lembar halaman. Gambar komik semua itu. Oke. Itu sudah masuk di ranah media yang Cetak, cetak. ya. Terus berjalannya waktu karena pernah buat komik buku Ya yang kemarin, yang tahun-tahun kemarin, yang baru-baru ini. baru-baru ini buat komik tentang kemajuan kota Palembang. Berapa halaman? 50 halaman dari Bapeda itu. Berapa cetak samplernya? Itu kemarin Kabarnya? kemarin dari Pertamina yang kasih CSR ya? ya CSR ya sekitar 3.000-an kalau nggak salah. 3.000 sebar. Ya. Dibagi-bagikan ke masyarakat atau ke perpustakaan? Ke masyarakat perpustakaan se-Indonesia. Iya, sayangnya aku belum baca. Ya. Kalau masternya ada di rumah, masternya aman. Dan itu ditanggapi oleh yang memesan ya, kalau dengan mungkin kepuasan. Ya, kemarin sempat launching juga. Pak. Oh, diajak launching. Alhamdulillah launching, diajak launching, dihadiri seluruh kepala dinas di Kota Palembang, kemudian ada ketua DPRD, ada saat itu Pak Sekda ya, Pak Ratu Dewa ada juga. Ya, alhamdulillah luar biasa. Oke. Jadi isinya tentang Kemajuan Kota kemajuan Kota Palembang. Palembang ya. Dan tokoh-tokohnya yang orang-orang di pemerintahan itu ya. Pemerintahan Palembang. Ada karakternya situ, Pak. Apa tuh? Ada Contohnya? Karakternya itu Mang Pedo. Mang Pedo. Mang Pedo. Jadi Mang Pedo itu karakter itu aku ambil dari kepala Bapeda sendiri, Oke. Pak Ari Hadi. Kemudian Tapi ceplas-ceplos Palembang ya. Ceplas-ceplos Palembang. Iya, Asli. Siapa lagi ya selain Mang Pedo? Ada di situ Ya, orang-orang yang ada di Bapeda ya. ada satu Pak Dola. Oh, Pak Dola. Ada wak-wak tapi. Iya. Tai aku deh. Agak tua dikit. Dan luar biasa kemarin kami ngomong sama Ian membuat tentang karakter yang ada di kaos. Ini juga bisa menjadi ekonomi juga ya, Bro. Ya, bisa jadi Usaha ya. UMKM UMKM. Idenya itu. Ide itu kaos itu sebenarnya yang sering kita pakai, Pak. Kaos itu sering dipakai. Idiom Palembang masuk. Ya, harusnya. Iya. Ide-ide brilian itu harus keluar di kaos karena dipakai tiap hari. Ya. Dan itu promosi yang paling cepat. Kaos itu. Iya. Ya, kaos itu. Jadi Tapi rencananya aku mau buatnya lagi nih. ya, Buat bagi-bagi sebenarnya. aku juga punya Nunggu rencana, rezeki, Pak. iya. Ada rencana. Nah, ini, Pak, apa tuh ngangkat cerita tentang Palembang. Iya. Ya, boleh biar pendengar tahu juga. Rencananya mau buat komik tentang hero ya. Superhero. Superhero Palembang. Nanti aku menulis naskahnya ya. Nah, ya, Pak, dalam nulis aku kan naskahnya. udah baca gambar secara ini kan bagus dan benar. Jadi mengajaklah Ian komik ini projectnya. Ya. Doa kebaik. Namanya Raden Toka. Ya. Itu sebagai tokoh salah satunya. Salah satunya. Ya, ini seperti tim superhero lah ya. Ya, Iya. harus ada villain juga, Pak. Iya. Wajib. Karena bukan hanya penyuluhan atau pesan-pesan moral, tapi juga harus ada seperti superhero yang di luar lah ya. Ya, benar. Komik-komik itu ya. Dan harus ngangkat tentang Palembang yang pastinya, Pak. Benar, budaya. Salah satunya Buayo, Pak. Buayo. Palembang banyak Buayo. Tapi buayo apa? Buaya darat. Yalah dulu lihat komik ya, dan lanjut ke, nah kita akan ulas lagi komik ya, dan lanjut mengenai
gambar kopi. Gambar kopi ini maksudnya kopi apa nih? Jadi kopi itu menjadi pengganti tinta, Pak. Iya. Jadi pengganti tinta. Itu belajarnya udah lama. Kalau Mencampur warna tuh. dibilang lama enggak juga, Pak. Karena itu sebenarnya ide itu lihat apa tuh senior asli orang Palembang, tinggal di Jogja. Yang mau ngawali itu. Iya, aku lihat karya-karyanya tuh. Namanya Mas Harlin Amrullah. Kalau jebolan SMK 7 SMSR pasti kenal orangnya. Senior deh. Senior itu. Jadi lihat lukisan kopinya. Masih sehat beliau. Alhamdulillah sehat. Nah, jadi aku lihat lukisannya itu pakai kopi dan pemesannya sampai Florida, Pakistan. Kopi sama dengan dipakai Ian? Ya sama. Makanya aku tanya gimana apa tuh ramuannya supaya tidak lengket. Dapat ya. Nah ini dikasih tahunya kayak gini. Alhamdulillah dipelajari dan karya pertama kopi itu salah satunya ialah Pak Ratu Dewa. Wak Dola sendiri. Kemudian Mas Inu, kemudian Andi Lisu. Iya. Itulah karya. Belum kebingkai di rumah. Karena main nih kasusnya, aku pengen minta lukis lagi malah kalau yang sekarang ya. Aman. Karena barang itu ada, tapi tersimpan di mana? Karena perpindahan rumah. Ya. Masuk ke wadah Judulnya tabung. hilang Wak, udah. Tidak, dalam tabung. Tabungnya itu yang dicari. Tabung bola pimpok, bola tangkis tuh. Masuk situ. Nah, dengan lukisan-lukisan lain, bukan lukis KW. Ya. Masuk situ galau gitu. Tapi ya tadi kalau seumpamanya ketemu langsung ke bingkai. Nah, Lagi dibuat lagi aman. nah amanya langsung bingkai deh. Nah, yang itu ampas kopi. Jadi kopi itu diseduh. Ah. Ya, bagusnya diminum sedikit. Iya, karena sudah dibuat tak Ya, mubazir kan. mubazir. Iya. Kemudian ada ramuan tambahan di situ, Pak. Yang dikasih di kopi itu. Kopi hitam atau kopi olahan? Kopi Coba dah nyebut di apa? enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita pakai Nescafe. Oke. Nescafe tanpa gula. Ah. Karena itu warnanya coklat kan. Selain itu bisa juga lah ya. Ada juga tambahan juga ada cat juga apa tuh kopi hitam. Kopi hitam itu gunanya untuk bola mata sama rambut. Jenis cappuccino itu bisa? Bisa. Bisa juga. Tapi lebih tepatnya Ya merek tadi. Nescafe itu. Iya. Nah, kemudian itu dibagi, Pak. Dibagi 3. Dibagi 3 itu ada yang encer, ada yang sedang, ada yang ampasnya. Nah, jadi lukisan pertama itu sketnya itu ya pakai yang encer itu. Oh, jaketnya. Ya. Agar tidak kertasnya itu jeblok tembus. Ada Kita pakai kertas Canson namanya. Oh, ada khusus. Ya, Bukan kertas gambar biasa. Kertas Canson bisa 250 gram, bisa 300 gram. Yang tebal ya. Tebal. Yang bagus punya itu memang. Oh, jadi kenjuan aku memang bagus. Oh. Kemana pula gambar itu sebenarnya sudah gue foto kan. Nak gue bingkai lah di sana itu. Jadi gambar lagi. Rupanya rumahnya ada perbaikan itu kan. Jadi kira ada malah kayak kita gambar lagi itu kan. Aman. Terus berapa jam pembuatannya, Bang? Satu gambar. Satu gambar itu, Wak, sebenarnya kalau menurut aku tergantung mood, Wak. Mood kita kalau lagi bagus, cepet, Wak. Nah, kemarin kan ada dikasihkan dibagikan hari artis film yang Ya, mendukung film kemarin- Dul Malik ya. Ya, pendukung dulu Malik. Berapa itu buatnya? Itu Berapa buah? waktu 5 5 iko? 5 5 hari. iko lukisan 5 hari. Jadi satu lukisan satu hari. Satu hari itu diulang-ulang terus, dilihat lagi apa yang Siapa kurang. tokoh yang mana? Pak PJ Gubernur. Ah, Pak PJ Gubernur, kemudian Roy Martin, Meriam Belina, terus Anwar Fuadi sama Aditya Gumai. Hari kemarin. Ya. Yang paling susah digambar atau ada yang mungkin PJ rumit? Gubernur. Karena Itu jawaban harus besar. harus perfectnan ya. Perfectnan. Iya. Dan satu itu, Pak, kalau menurut aku ya di lukis itu, kalau dia fotonya dari studio, Pak, kan putih ya. Orang putih itu susah dilukis, Pak. Iya. Lebih mudah lah orang yang Maksudnya untuk mencari warnanya. ya karena apa tuh lebih mudah lah orang yang punya banyak gurat-guratan itu lebih mudah melukisnya. Oh iya. Cak aku lah tuh. Banyak guratannya. Ada lesung pipitnya. Ada lesung Karena pipit, ompong tadi. Terus kalau
untuk foto atau gambar keluarga bisa juga ya? Bisa. Kalau bukan kan satu orang. Ya. Kalau yang 5 kepala atau lebih itu Kertasnya kita harus besar juga. Ada juga jualannya ada. pernah menerima Pernah. foto mungkin untuk pernikahan atau untuk keluarga? Kalau pernikahan ya sudah pernah. Cuman ya kan 2 orang. Kalau foto keluarga, dia kertasnya besar, Wak. Oh, betul betul. Misalkan dalam keluarga itu ada 5, ada 6 orang, nah, bisa. Kertasnya tapi besar. Dan besar lagi harganya itu. Iya, lebih mahal lagi ya. Iya. Sudah berani mengambil foto melukis foto realis ya? Maksudnya? Kayak yang benar yang pakai warna gitu. Oh bisa, Bisa juga. bisa juga. Oh, jadi selain kopi, bahan materinya juga warna. Warna juga bisa. Standarnya berapa kalau untuk keluarga? Tergantung juga, Pak. Tergantung kanvasnya, ukurannya. Yang standar lah ukurannya misalnya berapa? 1,5 meter itu ya? Ya, 1,5 meter. 50 kali 90, Pak. Yang biasa. Ya, standar itu. Untuk taruh dinding ya. Ya, Itu untuk bisa 5 orang kemarin. tak bisa 5 orang. Iya 5 orang. Yang lagi duduk atau yang memang kepalanya ada badannya ya? Macam-macam kayak di studio itu kan. Iya. Nah, macam-macam. Dia itu kisarannya tuh dari kadang kan dari 2,5 3 juta, 4 juta. Dia tergantung. Iya. Semakin mahal semakin bagus lah. Iya. Enggak juga sih. Moodnya banyak dia. Ya, ada juga sih sebenarnya. Iya, sama Sebenarnya aja kayak lah ya. gini, Pak. Kalau seniman memang benar-benar seniman, Iya benar, enggak melihat ya. enggak melihat itu. Yang penting Semakin kepuasan ya. karyanya bagus, semakin puas. Iya. Kalau uang itu bisa dicari, kok. Efek samping lah itu ya. Ya. Kalau dapat duit itu namanya efek samping ya. Ya, itu bonusnya itu. Iya. Bonusnya. Bonusnya itu. Untuk anak yang ingin belajar melukis dari menggambar itu standar di awal-awal tuh mereka tuh mewarnai kan. Mewarnai, Terus mewarnai. lama-lama dia bisa menggambar sendiri. Mewarnai itu banyak juga sih sebenarnya. Palembang ini tempat anak-anak belajar ya. Les-les kayak gitu ya. Tergantung juga sih sekolahan tempat dia sekolah juga kadang nyiapin. Jadi bukan nanti kalau rencananya yang mau buka usaha apa namanya kursus tadi menggambar mural tadi juga bisa menerima untuk yang mau belajar itu juga ya? Bisa. Mewarnai atau membuat gambar. Kalau itu nanti aku mau kumpul-kumpulin teman-teman pelukis kawan-kawan ya. Instruktur lah ya. Ya instruktur ya. Karena kadang aku juga kadang dapat job keluar kota. Kewalahan ya. Mau tidak mau harus ada siap. Iya. Siap ganti kan. Gitu. Ya, tapi memang benar peluangnya bagus kan Iya. mengajarkan anak-anak bisa berekspresi, berkarya atau. Sebenarnya di rumah aku tuh ada PAUD juga. Iya. Ada PAUD juga, Pak. Jadi memang pembelajaran itu ada. Nilai proses itu kan Iya, menggambar. menggambar. Hari apa Pe, biasanya kalau di rumah? Kalau anak PAUD itu hari Jumat. Adalah menggambar warna. Ya, habis dia senam, kan pembelajaran PAUD itu kan habis dia senam biasanya. Jadi ngajar juga ya. Kadang ngajar kalau lagi di luar kota. Tidak ngajar. nangis pula. Aku juga sering ini, Pak, ngajar apa tuh privat juga di Bayangkari. Iya. TK Bayangkari 6. Iya. Sering Di juga. situ ya. Ya. Oh, itu terbiasa dengan anak-anak ya. Ya, itu biasa. Oke, dan luar biasa sekali Yan ini ya tadi mural yang mengawali kegiatan yang mungkin melukis juga di awal-awal karir, terus komik ya dan kopi ya. Dan kopi ini sendiri bisa dikatakan jarang di Palembang ya. Untuk Melukis saat kopi. ini belum ada aku lihat, Pak, yang Bisa mengklaim bahwa salah satu atau salah satunya gitu. mungkin salah satu kali ya. Jangan satu-satunya. Nanti ada Takutnya pasti nyongol ya. ya udah taunya ada wong yang biasa yang lebih hebat, tapi yang pastinya aku pengen kita ini kan Palembang ini Sumsel terkenal dengan kopinya. Iya lah, kopi Sumsel lah ya. Kopi Sumsel lah ya. Nah, kalau bisa juga lukisan kopi itu bisa giring juga. Oke. Nah, kalau memang ada yang ahlinya kopi Sumsel ini, aku pengen ngobrol. Pengen ngobrol tentang mana sih kopi Sumsel ini, ada tak yang warna coklat, ada yang ini ya. Kalau memang ada ahli kopi di Palembang ini. Oke, pastinya banyak hitam ya. Ya. Coklat campuran susu ya. Ya oke. Yan, balik ke mural nih, kita masih ada beberapa menit ke depan ya. Kita mengenai mural tadi ya. Ya. Untuk persaingan rego atau mungkin banyaknya karya ya. Ini juga banyak juga yang mengatakan bahwa mural itu ya ada yang tadi yang vandalisme yang oleh teman-teman yang
tempat-tempat yang tidak boleh dilukis. Tapi sebenarnya kalau disiap ke tempat di Palembang ini menarik juga ya. Aku rasa memang Macam pemerintah yang LRT itu ya. ya pemerintah kita nih kedepannya ya. Heeh. Ya moga-moga didengar omongan aku. Oh. bagi pemerintah yang kedepannya terpilih agak memang wajib kita tuh punya media tempat yang bisa untuk kita langsung laku ke bukan tidak jadi pandalin. Ya itu jadinya. Ya, kayak di Jakarta tuh ada tempat memang Jogja khusus. juga ya. Iya, tempat khusus memang. Heeh. Tempat khusus misalnya dinding nih. Mereka siapin dinding nih. Bolehlah sebulan sekali dilukis. Beda-beda. Iya. Dan itu dimanfaatkan. Jadi tempat wisata juga ya. Itu tempat wisata juga. Kayak di Singapura yang ada tempat lukisan ya. Iya. Ya, moga-moga be pemerintah kita ke depannya apa? Iya. Kampung Iwa, Kampung Iwa itu bisa dijadikan. Atau tiang-tiang LRT itu ya. Yang LRT itu luar biasa itu. Karena di Lampung, Wak. Lampung itu rata-rata sudah dilukis, Wak. Yang jembatan ini. Jembatan layangnya. Flyover ya. Iya. Rata-rata itu. Jadi pemerintahnya memang dukung. Oke. Nah, moga-moga lah pemerintah kita ke depannya karena LRT yang kayak di depan apa tuh LRT Skip ujung itu bagus Wak untuk dilukis. Daripada burem bae ya. Daripada burem Iya. kita bisa buat apa kek tari tangga ya. Iya, nah mengangkat budaya ya. Iya, ngangkat budaya. Apa songket ya? Songket. Kayak di Lampung cak itu. Iya. Lampung itu mereka buat songket-songket Lampung di LRT-nya itu. Jadi menarik ya. Menarik. Oke. Yan, ini harapan lah sudah termasuk ya harapan untuk dunia mural dan juga mungkin seni rupa yang ada di Sumatera Selatan. Mungkin di akhir program ini untuk tambahan apa yang diharapkan oleh Yan sendiri ya. Dan ya kita mungkin lepaskan baik kalau persaingan tadi ya. Yang penting adanya karya, pastinya ada lah yang namanya itu. Yang pastinya kalau untuk kedepannya perkembangan seni rupa sendiri. Ya kan Yan juga termasuk dalam komite ya di Dewan Kesenian. Ya. Sebenarnya itu tadi harapan sesuai yang aku omong tadi, Wak. Moga-moga seni rupa kita Palembang ini karena menurut aku banyak pelukis di luar itu asli orang Palembang, Wak. Di luar itu banyak asli orang Palembang. Dan terkenal ya. Di Bali Jamal Amin itu orang Palembang. Terkenal juga dia. Terkenal juga. Kemudian ada Askanadi yang sampai ke Jerman kemana tuh satu rating juga dengan aku. Ya Palembang lah. Kemudian Harlin Amrullah di Jogja yang lukisannya sampai ke Florida sampai ke mana itu orang Palembang. Pokoknya banyak Pak orang Palembang yang kiprahnya lebih hebat di luar. Jadi harapannya ke depan pemerintah kita ini kasih ruang nih khususnya untuk seni rupa ya, seni rupa. Bukan kita ndak kasih yang lain, maksudnya untuk seni rupa itu memang kasih ruang khusus nih kan. Minimal ada galeri tempat kumpul ya. Ya, galeri untuk kumpul, untuk karya-karya kita dikumpulkan di situ. Kemudian kalau untuk muralis seni ya. pasar seni wajib itu, Pak. Kali apa tuh kayak yang muralis itu memang di setiap ke tempatnya. Jadi mereka yang itu tidak akan keluar, Pak. Tidak akan keluar dari Palembang. Dia berkiprah di sini langsung. Karena dia merasa dihargai. Iya. Nak belinya dari luar negeri tidak masalah. Atau ya nah dari dalam kota Palembang juga lebih bagus lagi. Kita tapi banyak Pak pelukis Palembang ini yang hebat-hebat loh. Iya. Salah satu tuh JP. Iya benar. JP Jayana itu sampai Jerman loh. Lukisannya diakui. Iya. Orang Jerman datang ke sini. Iya. Tahanan nyingok tempat dia beli. Tempat dia melukis kan. Nah, jadi aku rasa pemerintah tuh wajib lah. Semoga didengar oleh pemerintah. Iya. Tapi bagus kalau ada pasar seni tadi ya. Iya benar pasar seni itu Kambang Iwa Pak itu bagus kalau jadi ke pasar seni, Pak. Tinggal dibuat gazebo. Gazebo atau kita adakan setiap minggu sekali, 1 minggu sekali. Boleh lah itu. Dan itu pasti bakal dukung, Pak. Banyak yang dukung. Iya. Karena kami butuh sebenarnya kami butuh. Iyalah, jadi satu tempat kumpul para seniman perupa yang ada di Palembang Sumatera Selatan ya. Iya.
Iyalah mungkin Yan, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol, dan nanti kita sesi berikutnya mengajak kawan seniman lainnya juga kita sama-sama bahas tentang satu karya lah ya. Ya, Bisa enggak kita ngobrol-ngobrol budaya, kita mengupas tentang satu karya lukisan siapa gitu kan. boleh. Yang menginspirasi kan. Boleh. Iya itu menarik ya kalau menurut Menarik itu. pandangan dari Yan gitu. Bukan Bukan karya aku, Wak, karya Iya, yang karya dari luar lah itu kan, atau dari Indonesia yang bisa menjadi pengalaman, jadi pembelajaran. Karena apa ya, kalau ya sudut pandang wong lain beda-beda kan. Benar. Cuman bukan nak nyampak ke, bukan, minimal kita tahu ya alirannya, lukisannya mana, karya mana. Makasih Yan ya. Yo, sama-sama. Yo Wak. kita undang lagi insyaallah mudah-mudahan. Assalamualaikum Yan. Waalaikumsalam, Wak. Ya dulur, kita sudah ngobrol bersama Ian Wong Komik atau Ian Komik ya. Nama lengkapnya Andriansa ya. Wah, keren ya. Dan di kesempatan siang hari ini ya, kita masih ewangi sampai pukul 15.00. Kaget kita ada program siaran berjaringan Nusantara bergabung sama Pro 4 Jakarta. Dan sambil menanti kami akan putarkan beragam hiburan dan informasi di kesempatan pagi hari ini. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.